Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan akuntansi atas akad musyarakah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Angi Marsyalina dengan NIM 316, lalu ada Nadila Ekstalika dengan NIM 754, lalu yang terakhir ada Michelin Atita dengan NIM 761. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana tersebut. Nah, dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis musyarakah. Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud. Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan atau aset. Selanjutnya syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uqud dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada syirkah abdan, lalu ada syirkah wujuh, lalu ada syirkah inan dan syirkah mufawadah. Syirkah abdan atau syirkah fisik merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan sesuatu dan berbagi penghasilan yang diterima. Selanjutnya adalah syirkah wujuh merupakan kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra akan menyumbangkan nama, reputasi tanpa menyetorkan modal. Selanjutnya adalah syirkah inan, merupakan bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha tersebut. Selanjutnya ada syirkah mufawadah, merupakan bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Nah, selanjutnya menurut PSAK, akad musyarakah terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah permanen merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Lalu musyarakah menurun merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra yang lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut. Musyarakah jenis ini lebih dikenal dengan sebutan MMQ. Berikut ini merupakan alur prosedur akad musyarakah. Baik, yang pertama dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Selanjutnya, yang kedua, bank dan nasabah akan mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usahanya yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga adalah hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Keempat ada bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan musyarakah.
prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4, yaitu pelaku, objek musyarakah, ijab kabul, dan nisbah keuntungan. Pelaku adalah para mitra yang cakap, hukum, dan telah balik. Lalu, objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Lalu, ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya adalah nisbah. Diperlukan pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu keuntungan yang harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. Selanjutnya, cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah. Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan masyarakat dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah akuntansi musyarakah bank syariah selaku mitra pasif. Yang pertama, pengenalan akun-akun di neraca. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing akun yang terdapat di neraca berdasarkan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Yang pertama ada investasi musyarakah. Rekening ini akan didebit pada saat penyerahan modal musyarakah mitra pasif kepada mitra aktif. Lalu akan dikreditkan pada saat penerimaan kembali modal musyarakah. Yang kedua ada piutang pendapatan bagi hasil. Nah, rekening ini akan didebit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil. Lalu akan dikreditkan pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil diterima mitra pasif atau bank syariah dari mitra aktif. Baik, yang ketiga ada penyisihan investasi musyarakah. Rekening ini akan didebitkan pada saat digunakan untuk penghapusan investasi musyarakah. Lalu akan dikreditkan pada saat pembentukan penyisihan kerugian atas investasi masyarakat tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada piutang pendapatan bagi hasil. Rekening ini akan didebitkan pada saat amortisasi keuntungan tangguhan menjadi keuntungan penyerahan aset musyarakah. Lalu akan dikreditkan pada saat modal aset non-kas yang diserahkan mempunyai nilai pasar yang lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadila Estalika dengan NIM 754 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang pengenalan akun-akun di laporan laba rugi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing akun yang terdapat di laporan laba rugi berdasarkan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Yang pertama ada kerugian aset musyarakah. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul berkaitan dengan penyerahan modal kerja dalam bentuk aset non-kas. Kerugian penyerahan aset non-kas diakui pada saat nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai tercatat dari aset non-kas. Pedoman pendapatan, pendebitan, dan pengkreditan rekening kerugian aset musyarakah adalah yang pertama, rekening ini didebit pada saat mitra pasif mengakui adanya kerugian pada penyerahan aset non-kasnya. Yang kedua, rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Yang kedua ada keuntungan aset musyarakah. Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan atas amortisasi dari keuntungan penyerahan modal aset non-kas. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening kerugian aset musyarakahnya adalah yang pertama, rekening ini dikredit pada saat pengakuan amortisasi keuntungan musyarakah yang ditangguhkan. Yang kedua, rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada pendapatan bagi hasil musyarakah. Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif.
Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening pendapatan bagi hasil musyarakah adalah: yang pertama, rekening ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah. Yang kedua, rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada kerugian investasi musyarakah. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian pengelolaan musyarakah yang merupakan bagian kerugian dari mitra pasif yang bukan kesalahan dari mitra aktif sebagai pengelola usaha musyarakah. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening kerugian investasi musyarakah adalah: yang pertama, rekening ini didebit pada saat terjadinya kerugian sebesar yang menjadi beban dari mitra pasif. Yang kedua, rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada beban penyusutan. Rekening ini digunakan untuk mencatat beban penyusutan atas aset yang diserahkan kepada mitra aktif. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening beban penyusutan adalah: yang pertama, rekening ini didebit untuk mencatat biaya penyusutan aset musyarakah non-kas. Yang kedua, rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Biaya praakad yang terjadi akibat akad musyarakah atau biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Adapun rekening investasi masyarakat dapat diukur dalam bentuk kas maupun aset non-kas. Yang pertama ada investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat investasi musyarakah dalam bentuk kas adalah: mendebit investasi musyarakah dan mengkredit kas atau rekening nasabah. Yang kedua, investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat, maka diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat keuntungan tangguhannya adalah: mendebit investasi musyarakah dan mengkredit aset non-kas dan keuntungan aset musyarakah tangguhan. Lalu selanjutnya yang pertama, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penyusutan investasi musyarakahnya atau aset tetap adalah: mendebit beban penyusutan dan mengkredit investasi musyarakah. Yang kedua, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian. Dari investasi musyarakah dapat diperoleh keuntungan atau kerugian dan dari usaha yang dijalankan. Berikut adalah jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah meliputi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yang pertama, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penyusutan investasi musyarakahnya atau aset tetap adalah: mendebit beban penyusutan dan mengkredit investasi musyarakah. Yang kedua, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian.
Dari investasi musyarakah dapat diperoleh keuntungan atau kerugian dan dari usaha yang dijalankan. Berikut adalah jurnal yang dapat dibuat oleh Bank Syariah meliputi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Misalnya Atita dengan NIM 2019310761. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan investasi musyarakah. Yang pertama, apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah bila diperoleh secara tunai adalah debit, kas, atau rekening nasabah pada kredit pendapatan bagi hasil. Yang kedua, apabila tanggal pelaporan dan tanggal pembayaran berbeda, maka pada saat tanggal pelaporan, jurnal yang harus dibuat Bank Syariah adalah debit piutang pendapatan bagi hasil dan pada kredit pendapatan bagi hasil musyarakah. Selanjutnya, tanggal pembayaran, jurnal yang harus dibuat Bank Syariah adalah debit, kas atau rekening nasabah pada kredit piutang pendapatan bagi hasil. Yang kedua, apabila dari investasi musyarakah yang dilakukan diperoleh kerugian, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah adalah debit kerugian investasi musyarakah pada kredit penyisihan investasi musyarakah. Yang selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pada akhir akad. Yang pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati pada saat penyerahan aset, jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah apabila tidak ada kerugian adalah debit, kas atau rekening nasabah pada kredit investasi musyarakah. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah yaitu debit, kas atau rekening nasabah, debit penyisihan investasi musyarakah pada kredit investasi musyarakah. Yang kedua, ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini atau selisih antara nilai buku dan nilai jual didistribusikan kepada setiap mitra usaha sesuai dengan nisbah. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah untuk mencatat penjualan aset non-kas yang mengalami keuntungan adalah jurnalnya debit, kas atau rekening nasabah pada investasi musyarakah dan kredit keuntungan penjualan aset musyarakah. Sebaliknya, apabila dalam penjualan investasi musyarakah mengalami kerugian, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah yaitu debit, kas atau rekening nasabah dan debit kerugian penjualan aset musyarakah pada kredit investasi musyarakah. Yang ketiga, bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra usaha secara bertahap. Nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif. Adapun bagian mitra pasif, nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada. Yang keempat, mitra aktif tidak mampu melunasi dana investasi musyarakah. Apabila mitra aktif tidak mampu melunasi dana mudharabah, maka Bank Syariah selaku mitra pasif dan membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, Bila tidak ada kerugian, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah yaitu debit piutang musyarakah jatuh tempo pada kredit investasi musyarakah. Yang kedua, bila akad musyarakah menghasilkan kerugian, maka jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah yaitu debit piutang musyarakah jatuh tempo dan debit penyisihan investasi musyarakah pada investasi musyarakah. Yang selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Mitra pasif menyajikan hal-hal terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra pasif, mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun dari investasi musyarakah. Mitra pasif dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah.
tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama, usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.